Halo sahabat cerita Momo. Siapa di sini yang percaya kalau keluarga itu adalah segalanya? Tempat kita kembali, tempat kita merasa aman? Nah, kisah kali ini akan menghancurkan semua kepercayaan itu sampai ke akar-akarnya. Kenalin, ini Tata. Seorang istri yang hidupnya nyaris sempurna, sampai sebuah bonus besar mengubah segalanya. Dia nggak pernah tahu kalau uang yang dia simpan di kartu kredit itu justru jadi bumerang yang menghancurkan kepercayaannya pada orang-orang terdekatnya. Yang bikin sakit, pelakunya bukan orang lain, tapi mertua dan kakak iparnya sendiri. Mereka mencuri uang 1 miliar dan menggunakannya untuk liburan mewah dan membelikan iparnya rumah. Kebayang nggak sih rasanya dikhianati sebesar ini? Nah, sekarang kita akan saksikan bagaimana Tata, seorang wanita yang polos, berubah menjadi singa betina yang menuntut keadilan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, dan langsung komen di bawah dengan format, nama, kota, hadir. Siap untuk kisah penuh air mata, amarah, dan balas dendam yang dingin? Yuk, kita mulai. Pagi itu, mentari menyusup lembut melalui celah tirai, membangunkan Tata dengan kehangatan yang familiar. Ia berbalik, memeluk guling dengan senyum di bibir. Hari itu, genap 2 tahun pernikahannya dengan Rian, dan rasanya masih seperti mimpi. Rian adalah sosok suami idaman, sabar, perhatian, dan selalu mendukung setiap langkahnya. Mereka berdua membangun kehidupan yang sederhana namun penuh cinta, di sebuah apartemen minimalis yang mereka cicil bersama. Tata menatap Rian yang masih terlelap, wajahnya begitu damai. Pria itu adalah pahlawannya, bentengnya, dan satu-satunya alasan ia merasa lengkap. Tata bangkit, meregangkan tubuh. Sinar pagi itu terasa berbeda, seolah membawa energi positif yang melimpah. Bukan tanpa alasan, hari ini ia baru saja menerima kabar gembira. Bonus tahunan dari perusahaannya, sebuah perusahaan konsultan finansial ternama, akhirnya cair. Angkanya fantastis, mencapai 1 miliar rupiah. Jumlah itu lebih dari cukup untuk melunasi cicilan apartemen, membeli mobil impian Rian, dan bahkan memulai bisnis kecil yang selalu mereka impikan. Sejenak, Tata merasa seperti ratu. Ia telah bekerja keras siang dan malam, seringkali melewatkan waktu makan dan lembur hingga larut, hanya untuk mencapai titik ini. Kini, semua jerih payahnya terbayar. Dengan langkah ringan, ia berjalan ke dapur. Aroma kopi yang baru saja diseduh memenuhi ruangan. Tata menyiapkan sarapan kesukaan Rian, roti panggang dengan selai stroberi dan telur mata sapi. Saat ia sedang menata piring, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari bank masuk. Saldo bertambah, 1 miliar rupiah. Jantung Tata berdebar kencang. Ia menghela napas, bersyukur. Uang ini, ia janji pada dirinya sendiri, akan digunakan sebaik-baiknya untuk masa depan mereka. Ia bahkan sudah merencanakan kejutan kecil untuk Rian. Setelah sarapan, ia akan mengajaknya ke dealer mobil, dan membiarkan Rian memilih mobil apapun yang ia suka. Namun, di sudut lain kota, di sebuah rumah mewah yang megah, suasana tidak seindah itu. Ibu Rian, Ibu Wati, sedang duduk di ruang keluarga, matanya menatap tajam keluar jendela. Wajahnya yang keriput dipenuhi rasa cemburu. Selama ini, ia selalu merasa Tata adalah saingan. Keberhasilan Tata dalam karir, kemandirian finansialnya, dan betapa cintanya Rian pada Tata, semua itu seperti duri dalam daging baginya. Ibu Wati selalu membanding-bandingkan kehidupan Tata dengan anak perempuannya, Indah, yang hanya menikah dengan pria biasa dan hidup pas-pasan. Ia merasa, sebagai mertua, seharusnya ia juga merasakan kemewahan dari hasil kerja keras Tata. Ia seringkali mengeluhkan betapa borosnya Indah, dan betapa miskinnya ia, mencoba memancing simpati Rian. Namun, Rian selalu berada di pihak Tata. Tiba-tiba, sebuah ide licik muncul di benak Ibu Wati. Ia tahu Tata menyimpan kartu kredit di dompet yang selalu diletakkan di dalam tas kerjanya. Hari ini, Tata berencana datang ke rumah mereka untuk makan siang, merayakan ulang tahun pernikahan. Ini adalah kesempatan emas. Ibu Wati akan mencuri kartu kredit itu, dan mengambil uang yang ia butuhkan. Ia akan menggunakan uang itu untuk membelikan Indah sebuah rumah, dan mengajak seluruh keluarga, kecuali Tata, berlibur ke luar negeri.
Rencana itu terdengar sempurna di telinganya. Sementara itu, di apartemen, Tata dan Rian sedang bersiap-siap. Rian memeluk Tata dari belakang, mencium rambutnya dengan lembut. "Selamat ulang tahun pernikahan, sayang," bisiknya. Tata tersenyum, hatinya luluh. "Makasih, Mas." "Kamu juga," jawabnya. "Aku udah siapin kejutan kecil buat kamu nanti." Rian mengernyitkan dahi. "Apa itu?" tanyanya penasaran. "Nanti juga tahu," goda Tata. "Sekarang, ayo kita ke rumah ibu. Beliau sudah menunggu." Di perjalanan, Tata merasa tidak nyaman. Ia terus memikirkan bonusnya. Walaupun sudah tertransfer, ia merasa sedikit takut kalau uang itu hilang. Tata memutuskan untuk mengeceknya lagi. "Mas, coba kamu cek saldo di rekening aku dong," pinta Tata. Rian mengambil ponselnya dan membuka aplikasi bank. "Saldo masih sama, sayang. 1 miliar. Tata merasa lega. "Syukurlah. Aku cuma paranoid aja." Rian tersenyum dan mengusap rambut Tata. "Kamu terlalu banyak kerja, jadi paranoid." Sesampainya di rumah Ibu Wati, mereka disambut dengan senyum palsu. Ibu Wati memeluk Rian dengan erat, tapi hanya memeluk Tata dengan dingin. "Selamat ulang tahun pernikahan, Rian," ucapnya, mengabaikan Tata. Tata hanya tersenyum dan berjalan menuju ruang tamu. Ia meletakkan tasnya di atas meja, di samping sofa. Kemudian, ia mengambil ponselnya untuk mengecek email. Ibu Wati duduk di seberang sofa, matanya terus melirik tas Tata. Pikirannya dipenuhi oleh rencana jahatnya. Ia menunggu momen yang tepat. Saat Rian dan Tata sedang asyik mengobrol, ia pura-pura berdiri, mengambil air, dan menjatuhkan botol minumnya. "Oh, astaga. Maafkan ibu, ya," ucapnya, pura-pura panik. Rian dan Tata langsung bergegas membantu. Saat itulah, Ibu Wati menyambar tas Tata dan mengambil dompetnya. Ia melihat kartu kredit Tata, dan dengan cepat mengambilnya. Ia lalu memasukkan kartu itu ke dalam saku celananya. Tata tidak menyadari apa yang terjadi. Ia terlalu sibuk membersihkan air yang tumpah. Ketika ia kembali ke tempat duduknya, ia mengambil tasnya dan memasukkan dompetnya kembali. Ia tidak menyadari ada sesuatu yang hilang. "Ibu sudah sediakan makan siang," ucap Ibu Wati dengan senyum manis. "Ayo, kalian makan." Mereka makan siang bersama, tapi Tata merasa ada yang tidak beres. Ia merasa seperti ada yang mengawasi. Ia tidak bisa menikmati makanan. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ada sebuah kamera tersembunyi yang ia pasang di rumah Ibu Wati beberapa waktu lalu, untuk memantau keselamatan ibunya saat ia sedang sakit. Tata merasa bersalah karena mengintip, tapi ia tetap menyalakan kamera itu. Ia lalu melihat apa yang terjadi selama ia tidak ada. Dan yang ia lihat membuat hatinya hancur. Ia melihat Ibu Wati mencuri kartu kreditnya, dan memasukkannya ke dalam saku celana. Tata merasa dunianya runtuh. Ia tidak bisa percaya bahwa mertuanya bisa melakukan hal sekeji ini. Ia melihat suaminya yang hanya diam saja. Ia tahu bahwa suaminya juga pasti tahu apa yang terjadi. Tata tidak mau mempercayainya. Tapi, ia harus menerima kenyataan pahit itu. Ia harus membalas dendam. Sore itu, Tata pulang ke apartemennya dengan hati yang hancur. Langkahnya terasa berat, seolah beban dunia menimpanya. Rian, suaminya, menyadari ada yang tidak beres. Ia melihat wajah Tata yang pucat pasi dan mata yang sembab. "Sayang, ada apa? Kenapa kamu terlihat sedih?" tanyanya lembut, memegang tangan Tata. Tata tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk Rian erat, menangis tersedu-sedu. "Uang bonusku, Mas, semuanya sudah hilang," bisiknya di sela tangis. Rian terkejut. "Apa? Hilang? Bagaimana bisa?" tanyanya, tidak percaya. Tata melepaskan pelukan dan menunjukkan ponselnya. Notifikasi transaksi yang berjejer panjang membuat Rian terdiam. Ia melihat penarikan tunai di berbagai ATM, dan pembelian besar di toko perhiasan, butik mewah, hingga sebuah agen properti. Totalnya, 1 miliar rupiah. Rian hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata-kata. Melihat respons Rian yang tidak memberikan pembelaan atau bahkan rasa kaget yang kuat, Tata mulai curiga.
Kenapa kamu diam saja, Mas? Kenapa kamu tidak kaget? Tanyanya lirih. Rian hanya menggelengkan kepala, wajahnya pucat. Aku tidak tahu, jawabnya, suaranya bergetar. Tata melepaskan tangan Rian. Kamu bohong. Kamu tahu apa yang terjadi? Ucapnya dingin. Siapa yang melakukan ini? Kenapa kamu tidak mau bicara? Rian tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menghindari tatapan mata Tata. Tata merasa marah, kecewa, dan dikhianati. Ia mengambil laptopnya, membuka rekaman dari kamera tersembunyi yang ia pasang di rumah Ibu Wati. Ia menunjukkan rekaman itu kepada Rian. Rekaman itu menunjukkan Ibu Wati dan Indah sedang tertawa, menghitung uang tunai dari ATM, dan memilih perhiasan. Yang paling menyakitkan adalah saat mereka berdua sedang menandatangani kontrak pembelian rumah untuk Indah. Rian melihat rekaman itu, dan matanya melebar. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia tidak tahu bahwa ibunya dan adiknya bisa berbuat sekeji ini. Kenapa? Mas? Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Tanya Tata, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, jawab Rian. Aku tidak tahu mereka berbuat sekejam ini. Tata tidak percaya. Kamu tahu. Kamu pasti tahu, teriaknya. Rian hanya bisa terdiam, tidak bisa membela dirinya. Tata merasa dunianya hancur. Ia tidak bisa percaya bahwa suaminya, yang ia cintai, bisa mengkhianatinya. Ia merasa marah dan bertekad untuk membalas dendam. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia di atas penderitaannya. Tata mengambil ponselnya dan menelepon polisi. Ia melaporkan pencurian dan memberikan semua bukti yang ia miliki. Polisi meminta Tata untuk datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Tata setuju. Ia lalu menghubungi pengacara terbaik yang ia kenal. Pengacara itu berjanji untuk membantu Tata. Sementara itu, di rumah Ibu Wati, suasana sangat berbeda. Mereka sedang merayakan keberhasilan mereka. Ibu Wati dan Indah sedang memilih perhiasan dan pakaian mahal. Mereka berdua tertawa, tanpa menyadari bahwa Tata sudah mengetahui semua yang mereka lakukan. Sekarang, kita bisa hidup bahagia, ucap Ibu Wati. Kita akan berlibur ke luar negeri, dan Indah akan punya rumah mewah. Indah tersenyum. Terima kasih, Ibu. Ibu adalah ibu terbaik di dunia, ucapnya, memeluk Ibu Wati. Mereka tidak menyadari bahwa kebahagiaan mereka akan segera berakhir. Saat itu, sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah Ibu Wati. 2 orang polisi keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu. Mereka mengetuk pintu. Ibu Wati, yang sedang asyik tertawa, terkejut melihat polisi. Ada apa ini? Tanyanya, bingung. Kami datang untuk menyelidiki kasus pencurian, jawab salah satu polisi. Apakah Anda Ibu Wati? Ibu Wati mengangguk. Ya, itu saya. Polisi itu menunjukkan surat perintah penangkapan. Anda ditangkap atas tuduhan pencurian dan penipuan. Ibu Wati terkejut. Apa? Tidak mungkin. Saya tidak mencuri apa-apa, teriaknya. Polisi itu menunjukkan bukti-bukti yang mereka miliki. Ibu Wati melihat bukti-bukti itu, dan wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa menyangkal apa yang telah ia lakukan. Ia dan Indah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Rian melihat semua ini dari kejauhan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa melihat ibunya dan adiknya dibawa pergi oleh polisi. Ia merasa bersalah dan tidak berdaya. Ia tahu bahwa ia telah mengkhianati Tata, dan ia tidak tahu bagaimana cara meminta maaf. Ia hanya bisa menatap Tata dari kejauhan, dan berharap bahwa suatu hari nanti, Tata akan memaafkannya. Malam itu, apartemen Tata dan Rian diselimuti keheningan yang menyesakan. Udara terasa dingin, seolah-olah semua kehangatan dan kebahagiaan yang pernah ada telah menguap. Tata duduk di sofa, menatap layar televisi yang mati. Pikirannya melayang, kembali ke saat-saat ia melihat rekaman kamera tersembunyi. Hatinya perih, seolah ada serpihan kaca yang menusuk-nusuk. Ia tak bisa berhenti memikirkan senyum licik di wajah Ibu Wati dan Indah, saat mereka merayakan hasil curian mereka. Dan yang lebih menyakitkan, Rian yang hanya terdiam. Rian mencoba mendekat, duduk di samping Tata. Sayang, aku minta maaf.
bisiknya. Suaranya serak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak pernah membayangkan ibuku bisa melakukan ini. Tata menoleh, menatap mata Rian. Tidak ada kemarahan di sana, hanya kekosongan. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa saat aku tanya? Tanya Tata, suaranya pelan dan dingin. Kenapa kamu tidak membelaku? Kenapa kamu membiarkan mereka mengambil uangku? Rian menunduk. Aku takut, Tata. Aku takut kehilangan kalian berdua. Jawabnya, suaranya bergetar. Aku berada di antara ibuku dan kamu. Aku tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Kata-kata Rian seperti belati yang menusuk hati Tata. Ia bangkit, menjauh dari Rian. Jadi, kamu lebih memilih keluargamu daripada aku? Tanyanya, suaranya bergetar menahan amarah. Kamu membiarkan mereka mencuri uang kita, uang yang aku kumpulkan dengan keringat, hanya karena kamu takut. Rian mencoba memegang tangan Tata, tapi Tata menepisnya. Tidak, bukan begitu, Tata. Rian tidak bisa melanjutkan. Ia tidak punya kata-kata untuk membela dirinya. Tata melihat suaminya yang tak berdaya dan merasa muak. Ia tidak bisa percaya bahwa pria yang ia cintai begitu lemah di hadapan keluarganya. Ia merasa sendirian, dikhianati oleh orang-orang yang paling ia cintai. Tata berjalan ke kamar tidur, mengambil ponselnya, dan membuka kontak pengacara. Ia harus bertindak. Ia tidak bisa menunggu Rian mengambil keputusan. Ia harus berjuang untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Tata datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Ia membawa semua bukti yang ia miliki, rekaman kamera tersembunyi, notifikasi transaksi dari bank, dan surat-surat dari agen properti yang membuktikan bahwa Ibu Wati dan Indah telah membeli sebuah rumah. Polisi mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Kasus ini jelas, Nyonya Tata, ucap salah satu polisi. Kami akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan. Anda akan mendapatkan ganti rugi atas semua kerugian Anda. Tata merasa lega, tapi juga sedih. Ia tidak pernah menyangka akan melakukan ini kepada mertua dan saudara iparnya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan. Ia harus berjuang untuk keadilannya. Ia juga tahu bahwa ini akan mengakhiri pernikahannya dengan Rian. Bagaimana bisa ia hidup bersama pria yang membiarkan keluarganya mencuri darinya? Setelah dari kantor polisi, Tata langsung menemui pengacaranya, seorang wanita parubaya bernama Ibu Sinta, yang dikenal sangat andal dalam kasus penipuan dan pencurian. Saya sudah mendengar semua ceritanya, Tata, ucap Ibu Sinta, menatap Tata dengan tatapan penuh simpati. Saya akan pastikan mereka membayar untuk semua yang telah mereka lakukan. Tata mengangguk. Saya mau mereka membayar semua kerugian saya, bahkan jika itu berarti mereka harus menjual semua yang mereka miliki, ucapnya, suaranya dingin dan tegas. Ibu Sinta tersenyum. Itu akan saya pastikan. Sementara itu, di sebuah hotel mewah, Indah dan Ibu Wati sedang bersenang-senang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Mereka tidak tahu bahwa Tata sudah melaporkan mereka ke polisi. Ibu, aku tidak sabar untuk pulang dan pindah ke rumah baru kita, ucap Indah, matanya berbinar-binar. Ibu Wati tersenyum. Ibu juga, sayang. Ibu senang sekali bisa membelikanmu rumah impianmu. Saat mereka sedang asyik mengobrol, ponsel Ibu Wati berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya. Halo, ucapnya. Suara di seberang sana adalah suara seorang polisi. Apakah Anda Ibu Wati? Tanyanya. Ibu Wati mengangguk. Ya, saya. Ada apa? Tanyanya, bingung. Anda diminta datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait kasus pencurian. Anda ditangkap atas tuduhan pencurian dan penipuan. Ibu Wati terkejut. Ponselnya jatuh dari tangannya. Wajahnya pucat pasi. Indah melihat ibunya dan bertanya, ada apa, Ibu? Kenapa Ibu pucat? Ibu Wati tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis, menyadari bahwa kebahagiaan mereka telah berakhir. Rian melihat semua ini dari kejauhan. Ia berada di sebuah kafe, tidak jauh dari hotel tempat ibu dan adiknya ditangkap. Ia telah mengikuti mereka, diam-diam, karena ia merasa curiga. Ia melihat mobil polisi datang,
dan ia melihat ibunya dan adiknya dibawa pergi. Hatinya terasa berat. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ia merasa marah pada ibunya dan adiknya, karena mereka telah merusak pernikahannya. Ia juga merasa bersalah, karena ia tidak bisa melindungi Tata. Rian lalu kembali ke apartemen. Ia melihat Tata sedang mengemasi barang-barangnya. "Apa yang kamu lakukan, Tata?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku akan pergi," jawab Tata, tanpa menoleh. "Aku tidak bisa hidup denganmu lagi, Rian." Rian merasa hancur. Ia mencoba memeluk Tata, tapi Tata menepisnya. "Jangan sentuh aku," ucapnya dingin. "Aku sudah muak dengan kebohonganmu." Tata membawa koper-kopernya dan berjalan ke pintu. Rian mencoba menghentikannya. "Tata, tolong, jangan pergi. Aku janji akan membenahi semuanya. Aku akan membuat mereka membayar semua yang mereka lakukan." Tata menoleh, matanya berkaca-kaca. "Sudah terlambat, Rian," bisiknya. "Kamu sudah mengkhianatiku." Tata membuka pintu dan pergi, meninggalkan Rian sendirian dalam keheningan apartemen yang dingin. Pintu apartemen menutup dengan bunyi, klik, yang memekakan telinga Tata. Bunyi itu bukan hanya suara, melainkan lonceng kematian bagi kebahagiaan yang selama ini ia bangun. Rian berdiri diam di ambang pintu, matanya kosong, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Tata tidak menoleh. Ia terus berjalan, membawa koper yang berisi sebagian kecil hidupnya, dan semua kenangan buruk yang membekas. Hatinya perih, tapi bukan karena ia sedih. Rasa sakit itu berasal dari kekecewaan yang menusuk, amarah yang membara. Bagaimana mungkin pria yang ia cintai lebih memilih diam, dan menjadi pengecut di tengah badai yang diciptakan oleh keluarganya sendiri? Tata tahu, ia tidak bisa lagi hidup di bawah bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Ia harus bertarung, bukan hanya untuk uangnya, tapi untuk harga dirinya. Dengan langkah mantap, Tata menuju kantor polisi. Di sana, ia disambut oleh Inspektur Budi, seorang penyidik yang tampak ramah namun memiliki tatapan mata tajam dan penuh pengalaman. Tata duduk, meletakkan laptopnya di meja. Tanpa ragu, ia memutar rekaman video dari kamera tersembunyi yang ia pasang. Di layar, terlihat dengan jelas Ibu Wati dan Indah sedang mengambil kartu kreditnya dari dompet, tersenyum licik, dan bahkan bertepuk tangan penuh kemenangan. Rekaman itu dilanjutkan dengan adegan di ATM Bank dan di sebuah toko perhiasan, di mana mereka tertawa dan berbelanja tanpa beban. Inspektur Budi menatap layar dengan kening berkerut. "Luar biasa, Nyonya Tata," ucapnya. "Rekaman ini adalah bukti yang sangat kuat. Ditambah dengan bukti transaksi bank, ini akan menjadi kasus pencurian yang solid." Tata mengangguk, matanya basah. "Dan ada lagi, Pak," lanjutnya. Ia menunjukkan dokumen-dokumen pembelian rumah atas nama Indah yang ia dapatkan dari agen properti. Uang yang mereka curi digunakan untuk membeli rumah ini. Inspektur Budi menghela napas. Pencurian uang dan penipuan properti. Ini bukan kasus main-main. Mereka akan menghadapi tuntutan hukum yang berat. Sore itu, dua petugas polisi mendatangi Ibu Wati dan Indah yang sedang asyik berlibur di sebuah hotel mewah di puncak. Mereka masih mengenakan pakaian mahal yang baru saja mereka beli. Senyum lebar menghiasi wajah mereka saat membuka pintu kamar. "Ada apa ya, bapak-bapak?" tanya Ibu Wati dengan nada sombong. "Apakah ada yang salah?" "Apakah Anda Ibu Wati dan Nyonya Indah?" tanya seorang polisi. "Kami ingin meminta Anda datang ke kantor untuk memberikan keterangan." Ibu Wati tertawa remeh. "Keterangan apa? Jangan macam-macam. Kami ini keluarga terhormat." Polisi itu tidak bergeming. "Kami memiliki bukti yang kuat. Nyonya Tata telah melaporkan Anda atas tuduhan pencurian dan penipuan." Seketika, tawa Ibu Wati dan Indah sirna. Wajah mereka pucat pasi. Tata gila. Dia hanya menantu, tidak punya hak apa-apa," teriak Ibu Wati. "Ini pasti salah paham. Kami tidak mencuri apa-apa." Polisi itu mengeluarkan surat perintah penangkapan. "Anda berdua ditangkap. Silakan ikut kami." Indah mulai menangis histeris, sementara Ibu Wati masih tak percaya. "Tidak. Saya tidak mau. Kalian tidak bisa melakukan ini." Namun,
Perlawanan mereka sia-sia. Mereka digelandang keluar dari hotel dengan tangan terborgol, disaksikan oleh para tamu hotel. Rian, yang sejak tadi membuntuti mereka, melihat semuanya dari kejauhan. Ia merasa hancur. Ia tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa melihat ibunya dan adiknya yang sombong kini berubah menjadi penjahat yang tak berdaya. Ia tahu, ini adalah konsekuensi dari keheningan dan ketidakberaniannya. Keesokan harinya, Tata bertemu dengan pengacaranya, Ibu Sinta. Di kantornya yang megah dengan pemandangan kota, Ibu Sinta menjelaskan rencana mereka. Tata, kita tidak hanya akan menuntut mereka mengembalikan uang Anda, jelas Ibu Sinta. Kita akan menuntut ganti rugi penuh, termasuk kerugian non-material dan biaya pengacara. Kita akan pastikan mereka kehilangan semua aset yang mereka miliki. Tata mengangguk, matanya dingin. Saya setuju, Ibu. Saya tidak ingin mereka bisa bernapas lega. Saya mau mereka merasakan apa yang saya rasakan. Mereka sudah ditahan, lanjut Ibu Sinta. Tapi mereka belum mengakui perbuatannya. Mereka masih bersikukuh bahwa ini adalah fitnah. Kita harus bersiap untuk persidangan. Saya sudah mengatur semuanya. Sidang pertama akan dimulai minggu depan. Tata meninggalkan kantor Ibu Sinta dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena rencana balas dendamnya berjalan lancar. Di sisi lain, ia merasa hampa. Ini adalah jalan yang ia pilih, tapi ia tahu, jalan ini akan menghancurkan keluarganya, dan ia akan berjalan sendirian. Sementara itu, di sel tahanan, Ibu Wati dan Indah terlihat sangat berantakan. Riasan mahal mereka luntur, pakaian desainer mereka kusut. Mereka tak henti-hentinya menangis dan menyalahkan satu sama lain. Ini semua salahmu, Ibu, teriak Indah. Kenapa Ibu harus mencuri uang Tata? Kita kan bisa minta. Diam kamu, balas Ibu Wati. Kamu juga menikmati uangnya. Kamu yang minta dibelikan rumah. Di tengah pertengkaran mereka, Rian datang. Wajahnya lesu, matanya merah. Ibu Wati dan Indah langsung memohon-mohon padanya. Rian, tolong Ibu nak. Selamatkan Ibu, tangis Ibu Wati. Kami tidak bersalah. Tata memfitnah kami. Rian hanya bisa diam, menatap mereka dengan tatapan dingin. Bu, kenapa kalian lakukan ini? Tanyanya, suaranya parau. Kenapa kalian harus mencuri dari istriku? Kenapa kalian menghancurkan kehidupanku? Ibu Wati mencoba memeluk Rian. Ibu tidak bermaksud begitu, nak. Ibu hanya ingin kamu dan Indah bahagia. Tata itu kan kaya, tidak akan miskin kalau kehilangan uang sedikit. 1 miliar, Bu? Itu bukan uang sedikit, bentak Rian. Tata bekerja keras untuk itu. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah mengkhianatinya. Rian meninggalkan mereka berdua, meninggalkan mereka dalam keputusasaan yang mendalam. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu, tapi ia tidak tahu apa. Ia telah membuat kesalahan besar, dan ia harus membayar untuk itu. Tata kembali ke apartemen, mengambil sisa barang-barangnya. Ia melihat foto pernikahannya dengan Rian, di mana mereka terlihat begitu bahagia. Senyumnya pahit. Ia tahu, cinta itu sudah mati, dan ia harus membiarkannya pergi. Ia akan melanjutkan hidupnya, membangun masa depan yang baru, tanpa Rian, dan tanpa kenangan buruk tentang keluarga suaminya. Minggu itu terasa sangat panjang bagi Tata. Setiap hari diisi dengan pertemuan bersama Ibu Sinta, pengacaranya, yang dengan teliti menyiapkan setiap detail kasus. Mereka menganalisis bukti, menyusun argumen, dan memprediksi setiap kemungkinan langkah yang akan diambil oleh pihak lawan. Tata, yang biasanya tenang dan santai, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh perhitungan. Emosinya terkunci rapat, digantikan oleh tekad membara untuk mendapatkan keadilan. Ia tidak lagi melihat Ibu Wati dan Indah sebagai keluarga, melainkan sebagai penjahat yang harus membayar atas perbuatan mereka. Di sisi lain, Rian hidup dalam kegelapan. Ia meninggalkan apartemennya dan tinggal di rumah orang tuanya, yang kini terasa seperti penjara. Ibu Wati dan Indah baru saja dibebaskan dengan jaminan, dan mereka selalu mengeluh tentang penderitaan yang mereka alami. Mereka menyalahkan Tata, menganggapnya kejam dan tidak berperasaan.
Mereka terus-menerus memohon pada Rian untuk berbicara dengan Tata, untuk membujuknya agar mencabut tuntutan. Namun, Rian hanya bisa diam. Ia tahu, ia telah kehilangan hak untuk berbicara. Ia telah mengkhianati Tata, dan ia tidak tahu bagaimana cara meminta maaf. Ia hanya bisa melihat ibunya dan adiknya yang kini hidup dalam keputusasaan, dan ia tahu, ini semua adalah salahnya. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh kerumunan orang, termasuk reporter dari berbagai media. Kasus ini menjadi sorotan publik. Tata duduk di sisi kanan ruang sidang, mengenakan setelan hitam yang elegan. Wajahnya tenang, matanya tajam. Di seberangnya, Ibu Wati dan Indah duduk dengan wajah pucat, tangan mereka gemetar. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan menghadapi persidangan. Mereka masih berpikir ini semua adalah mimpi buruk. Di samping mereka, pengacara mereka, seorang pria parubaya yang terlihat sangat percaya diri, mencoba menenangkan mereka. Persidangan dimulai. Ibu Sinta, pengacara Tata, memulai argumennya dengan jelas dan lugas. Ia menunjukkan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal. Rekaman kamera tersembunyi diputar di layar besar. Semua orang di ruang sidang melihat Ibu Wati dan Indah mencuri kartu kredit Tata, menarik uang, dan membeli barang-barang mewah. Ibu Sinta juga menunjukkan bukti transaksi bank dan dokumen properti yang membuktikan bahwa uang curian itu digunakan untuk membeli sebuah rumah. Ibu Wati dan Indah terlihat sangat panik. Wajah mereka memerah, dan mereka tidak bisa menahan tangis. Pengacara mereka mencoba membela mereka dengan argumen yang lemah, mengklaim bahwa ini adalah sebuah pinjaman yang tidak disengaja. Namun, argumennya tidak kuat di hadapan bukti yang begitu jelas. Saat itu, Rian datang ke ruang sidang. Ia duduk di barisan belakang, menatap Tata dengan tatapan penuh penyesalan. Ia melihat mata Tata yang dingin, dan ia tahu, ia telah kehilangan Tata selamanya. Ia juga melihat ibunya dan adiknya yang kini terlihat seperti penjahat yang tak berdaya. Hatinya hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tata tidak menghiraukan Rian. Ia tetap fokus pada persidangan. Ia tahu, ia tidak boleh goyah. Ia harus kuat, demi keadilan. Setelah berjam-jam persidangan, hakim akhirnya memutuskan bahwa Ibu Wati dan Indah bersalah. Mereka harus membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah kepada Tata. Mereka juga dihukum penjara selama 5 tahun. Terdengar suara tangis histeris dari Ibu Wati dan Indah. Mereka tidak bisa menerima keputusan itu. Indah berteriak, "Tidak, saya tidak bersalah. Ini semua fitnah." Ibu Wati pingsan, tidak bisa menerima kenyataan pahit itu. Tata, di sisi lain, merasa lega. Ia merasa bahwa ia telah mendapatkan keadilan. Ia merasa bahwa semua penderitaan yang ia alami telah terbayar. Namun, di dalam hatinya, ia merasa kosong. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan kepercayaannya pada keluarga, dan ia telah kehilangan suaminya. Rian melihat Tata yang kini berdiri sendiri. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ia ingin lari ke Tata, memeluknya, dan memohon maaf. Tetapi ia tahu, ia tidak berhak melakukan itu. Ia hanya bisa menatap Tata dari kejauhan, dan berharap suatu hari nanti, Tata akan memaafkannya. Tata meninggalkan ruang sidang, berjalan melewati Rian tanpa menoleh. Tata yang berjalan sendirian, meninggalkan masa lalunya yang kelam, dan melangkah menuju masa depan yang tidak pasti. Ia telah mendapatkan keadilan, tetapi ia telah kehilangan segalanya. 2 minggu setelah persidangan, kehidupan Tata berubah total. Ia telah pindah ke apartemen barunya yang sederhana. Apartemen lama, yang penuh kenangan manis bersama Rian, kini terasa seperti sarang lebah yang ditinggalkan, menyisakan kekosongan yang menyesakan. Tata berusaha membangun kembali dirinya, seolah-olah ia adalah sosok baru yang lahir dari puing-puing kehancuran. Setiap pagi, ia bangun, menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba mencari sisa-sisa Tata yang dulu, yang penuh tawa dan percaya. Namun, yang ia temukan hanyalah mata yang lelah dan hati yang beku. Suatu sore yang kelabu, ponselnya bergetar. Notifikasi bank yang ia nantikan akhirnya datang. Saldo bertambah, 1 miliar rupiah. Uang ganti rugi dari Ibu Wati dan Indah telah tiba.
Hati Tata tidak merasakan apa-apa. Ia tidak merasa bahagia, tidak juga sedih. Uang itu terasa seperti uang haram, sebuah pengingat abadi tentang pengkhianatan yang telah ia alami. Uang itu tidak bisa mengembalikan senyum tulusnya, tidak bisa mengembalikan kehangatan Rian, dan tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Tata memutuskan untuk tidak menyentuh uang itu. Ia akan menggunakannya untuk hal yang positif, sesuatu yang bisa membantunya melupakan masa lalu. Tata memutuskan untuk menghubungi pengacaranya, Ibu Sinta. Uangnya sudah ditransfer. Bu, ucap Tata, suaranya parau. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ibu Sinta mengangguk, tatapannya penuh simpati. Sama-sama, Tata. Saya senang bisa membantu Anda. Sekarang, Anda bisa melanjutkan hidup Anda. Tata menghela napas. Saya tidak tahu harus memulai dari mana. Bu, bisiknya. Saya merasa sangat lelah. Ibu Sinta tersenyum. Saya tahu, Tata. Tapi Anda harus kuat. Anda telah memenangkan pertempuran. Sekarang, saatnya Anda membangun kembali hidup Anda. Tata menutup telepon, dan ia mulai merencanakan masa depannya. Ia harus melakukan sesuatu dengan uang itu. Ia tidak bisa hanya menyimpannya di bank. Ia memikirkan semua hal yang ingin ia lakukan, semua mimpi yang ia miliki. Ia memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk memulai bisnisnya sendiri, sebuah bisnis yang bergerak di bidang konsultan finansial. Tata yakin, ini adalah hal yang tepat untuknya. Ia akan menggunakan semua pengalamannya untuk membantu orang lain, dan ia akan memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mengalami apa yang ia alami. Di sisi lain, kehidupan Rian terasa sangat berbeda. Ia kini tinggal di sebuah apartemen kecil yang ia sewa. Ia telah kehilangan segalanya, istrinya, ibunya, dan adiknya. Ia merasa sangat bersalah. Setiap hari, ia diselimuti rasa penyesalan yang mendalam. Ia mencoba menghubungi Tata, tetapi Tata tidak pernah mengangkat teleponnya. Ia mencoba mengirim pesan, tetapi Tata tidak pernah membalasnya. Rian merasa sangat kesepian dan putus asa. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar, dan ia harus membayar untuk itu. Suatu sore, saat Rian sedang berjalan di sebuah taman, ia melihat Tata. Hatinya berdebar kencang. Ia ingin lari ke Tata, memeluknya, dan memohon maaf. Tetapi ia tidak berani. Ia hanya bisa melihat Tata dari kejauhan. Tata terlihat sangat berbeda. Ia terlihat lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih tenang. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang hancur. Tata melihat Rian, dan matanya langsung menjadi dingin. Ia tidak menghiraukan Rian dan terus berjalan. Rian merasa hancur. Ia tahu, ia telah kehilangan Tata selamanya. Sementara itu, Ibu Wati dan Indah menjalani hukuman penjara mereka. Mereka tidak lagi bisa memakai pakaian mewah, atau pergi ke tempat-tempat mahal. Mereka kini hanya memiliki pakaian seragam penjara, dan hidup di dalam sel yang sempit. Mereka terus-menerus bertengkar, menyalahkan satu sama lain atas semua yang terjadi. Mereka tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa hidup mereka telah hancur. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan Rian, dan mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan kebebasan mereka. Tata, di sisi lain, mulai membangun kembali hidupnya. Ia membuka kantor konsultan finansialnya sendiri. Ia bekerja keras siang dan malam, dan ia berhasil. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia menjadi seorang wanita yang sukses dan mandiri. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Ia hanya memikirkan masa depannya, dan ia tahu, masa depannya akan cerah. Ia telah mendapatkan keadilan, dan ia telah mendapatkan kembali harga dirinya. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran, dan ia telah menjadi seorang wanita yang lebih kuat. Suatu hari, Rian datang ke kantor Tata. Ia duduk di kursi, menunggu Tata. Ketika Tata keluar, ia terkejut melihat Rian. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, suaranya dingin. Aku hanya ingin melihatmu," jawab Rian. Suaranya bergetar. "Aku minta maaf, Tata. Aku sangat menyesal." Tata hanya diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak bisa melupakan semua kesalahan yang telah Rian lakukan.
Ia tidak bisa melupakan bagaimana Rian hanya diam saat ibunya dan adiknya mencurinya. Ia tahu, ia tidak bisa memaafkan Rian. Ia tidak bisa kembali kepadanya. Tata menatap Rian, matanya berkaca-kaca. Sudah terlambat, Rian, bisiknya. Kamu sudah mengkhianatiku. Aku tidak bisa kembali kepadamu. Rian merasa hancur. Ia tahu, ia telah kehilangan Tata selamanya. Ia bangkit, dan berjalan keluar dari kantor Tata, meninggalkan Tata sendirian dalam keheningan. Tata melihat Rian pergi, dan ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilih kebebasannya, dan ia akan hidup bahagia, tanpa Rian. Setelah pertemuan yang singkat namun menyakitkan di kantor Tata, Rian kembali ke apartemen sewaannya dengan hati yang remuk redam. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding yang dingin, memeluk lututnya. Kata-kata Tata terus terngiang di telinganya, "Sudah terlambat, Rian. Kamu sudah mengkhianatiku." Rian tahu, Tata benar. Ia telah mengkhianati kepercayaan Tata, dan ia tidak punya hak untuk meminta maaf. Rian merasa sangat bersalah. Ia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana ia hanya diam saat ibunya dan adiknya mencuri uang Tata. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan ia harus membayar untuk itu. Di sisi lain, Tata kembali ke kehidupannya yang sibuk. Ia fokus sepenuhnya pada pekerjaannya, meluncurkan bisnis konsultasi keuangannya dengan uang yang ia dapatkan dari ganti rugi. Ia bekerja keras siang dan malam, merancang strategi pemasaran, mencari klien, dan membangun reputasinya. Ia tidak tidur, tidak makan, dan tidak istirahat. Ia hanya bekerja, dan bekerja. Tata menggunakan pekerjaannya sebagai pelarian, sebagai cara untuk melupakan rasa sakit dan pengkhianatan yang ia alami. Bisnisnya tumbuh pesat. Klien datang berbondong-bondong, tertarik pada reputasi Tata yang bersih dan keberhasilannya yang luar biasa. Tata menjadi seorang wanita yang sukses dan mandiri. Ia membeli sebuah rumah mewah, mobil mewah, dan semua barang-barang mewah yang ia inginkan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa kosong. Ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa puas. Ia hanya merasa kosong. Suatu malam, saat Tata sedang merapikan dokumen di kantornya, ia menemukan sebuah foto lama. Foto itu adalah foto pernikahannya dengan Rian. Ia melihat senyumnya yang tulus, matanya yang penuh cinta. Air mata Tata menetes. Ia tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia merindukan Rian yang dulu, Rian yang setia, Rian yang mencintainya. Ia merindukan kebahagiaan yang pernah mereka miliki. Tata merasa sangat kesepian. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia telah kehilangan segalanya. Tata memutuskan untuk menelepon Ibu Sinta. "Bu, saya merasa sangat lelah," bisiknya. "Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya merasa sangat sendirian." Ibu Sinta mendengarkan dengan sabar. "Tata, saya tahu Anda merasa lelah. Anda telah melalui banyak hal. Tapi Anda harus ingat, Anda tidak sendirian. Anda memiliki saya, Anda memiliki teman-teman Anda, dan Anda memiliki keluarga Anda." Tata merasa terharu. Ia tahu, Ibu Sinta benar. Ia memiliki orang-orang yang peduli padanya. Tata memutuskan untuk mengambil cuti. Ia pergi berlibur ke sebuah pulau terpencil. Ia ingin sendirian, jauh dari kota, jauh dari kenangan buruk. Di sana, ia berjalan di pantai, melihat matahari terbenam, dan mendengarkan suara ombak. Ia mulai merenungkan hidupnya. Ia menyadari bahwa ia telah membiarkan amarah dan rasa sakit menguasai dirinya. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri. Tata memutuskan untuk memaafkan Rian, bukan untuk Rian, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia tahu, ia tidak bisa melanjutkan hidupnya dengan hati yang penuh kebencian. Ia harus memaafkan, dan ia harus melepaskan. Tata kembali ke kota, dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi merasa marah. Ia hanya merasa damai. Di sisi lain, Rian hidup dalam kegelapan. Ia telah kehilangan pekerjaannya, dan ia tidak bisa menemukan pekerjaan baru. Tidak ada yang mau mempekerjakan pria yang telah mengkhianati istrinya. Rian hidup dalam kemiskinan dan keputusasaan. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan tidak bisa berpikir.
Ia hanya bisa memikirkan semua kesalahan yang telah ia lakukan. Suatu hari, Rian datang ke kantor Tata. Ia duduk di kursi, menunggu Tata. Ketika Tata keluar, ia tidak terkejut melihat Rian. Ia sudah tahu Rian akan datang. "Ada apa, Rian?" tanyanya, suaranya tenang. Aku hanya ingin melihatmu," jawab Rian, suaranya bergetar. "Aku minta maaf, Tata. Aku sangat menyesal." Tata menatap Rian, matanya berkaca-kaca. "Aku sudah memaafkanmu, Rian," bisiknya. "Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali kepadamu. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Dan aku tidak bisa memperbaikinya." Rian merasa hancur. Ia tahu, ia telah kehilangan Tata selamanya. Ia bangkit, dan berjalan keluar dari kantor Tata, meninggalkan Tata sendirian dalam keheningan. Tata melihat Rian pergi, dan ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilih kebebasannya, dan ia akan hidup bahagia, tanpa Rian. Tata kembali dari liburannya di pulau terpencil dengan hati yang lebih ringan. Ia tidak lagi merasa kosong, tidak lagi merasa marah. Ia telah memaafkan Rian, bukan untuk Rian, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia tahu, ia tidak bisa melanjutkan hidupnya dengan hati yang penuh kebencian. Tata kembali ke kehidupannya yang sibuk, namun kali ini, ia tidak bekerja sebagai pelarian. Ia bekerja karena ia mencintai pekerjaannya, karena ia ingin membantu orang lain. Bisnisnya berkembang pesat. Ia tidak hanya menjadi seorang wanita yang sukses dan mandiri, tetapi juga menjadi seorang wanita yang bahagia. Suatu sore, saat Tata sedang bekerja di kantornya, ia menerima telepon dari seorang klien baru. Klien itu adalah seorang pengusaha sukses bernama Arka. Tata merasa tertarik dengan Arka, karena ia memiliki reputasi yang sangat baik di dunia bisnis. Mereka mengatur pertemuan di sebuah kafe. Arka adalah seorang pria yang ramah, sopan, dan cerdas. Mereka berbicara tentang bisnis, tentang kehidupan, dan tentang impian mereka. Tata merasa nyaman berbicara dengan Arka. Ia merasa bahwa ia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Arka. Mereka mulai sering bertemu, tidak hanya untuk urusan bisnis, tetapi juga untuk makan malam, menonton film, dan jalan-jalan. Tata merasa bahwa ia mulai menyukai Arka. Ia merasa bahwa ia mulai membuka hatinya lagi. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk memulai hubungan baru, tetapi ia tahu, ia ingin mencoba. Suatu hari, saat Tata dan Arka sedang makan malam, mereka bertemu Rian. Rian terlihat sangat berbeda. Ia terlihat kurus, pucat, dan lelah. Rian melihat Tata, dan matanya langsung menjadi dingin. Ia tidak menghiraukan Tata dan terus berjalan. Tata merasa hancur. Ia tahu, Rian masih menyimpan amarah dan kebencian. Ia tahu, Rian tidak bisa melupakannya. Tata merasa sedih. Ia tidak ingin Rian menderita. Ia ingin Rian bahagia. Tata mencoba menelepon Rian, tetapi Rian tidak mengangkat teleponnya. Ia mencoba mengirim pesan, tetapi Rian tidak membalasnya. Tata merasa frustasi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak ingin Rian menderita. Ia ingin Rian bahagia. Suatu malam, saat Tata sedang bekerja, ia mendengar kabar bahwa Rian telah sakit. Rian dirawat di rumah sakit. Tata merasa sangat cemas. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Rian. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Ketika ia sampai di sana, ia melihat Rian. Rian terlihat sangat lemah. Rian melihat Tata, dan matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku, Tata," bisiknya. "Aku sangat menyesal." Tata menatap Rian, dan air matanya menetes. Ia memeluk Rian. Ia tahu, ia sudah memaafkan Rian. Ia sudah melepaskan Rian. Ia tidak lagi membencinya. Ia hanya mencintainya. Di sisi lain, Ibu Wati dan Indah menjalani hukuman penjara mereka. Mereka tidak lagi bisa memakai pakaian mewah, atau pergi ke tempat-tempat mahal. Mereka kini hanya memiliki pakaian seragam penjara, dan hidup di dalam sel yang sempit. Mereka terus-menerus bertengkar, menyalahkan satu sama lain atas semua yang terjadi. Mereka tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa hidup mereka telah hancur. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segalanya.
Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan Rian, dan mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan kebebasan mereka. Tata, di sisi lain, mulai membangun kembali hidupnya. Ia membuka kantor konsultan finansialnya sendiri. Ia bekerja keras siang dan malam, dan ia berhasil. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia menjadi seorang wanita yang sukses dan mandiri. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Ia hanya memikirkan masa depannya, dan ia tahu, masa depannya akan cerah. Ia telah mendapatkan keadilan, dan ia telah mendapatkan kembali harga dirinya. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran, dan ia telah menjadi seorang wanita yang lebih kuat. Kehidupan Rian di rumah sakit bagaikan neraka. Ia tidak hanya harus berjuang melawan penyakit fisiknya, tetapi juga harus berjuang melawan rasa bersalah yang menusuk jiwanya. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia mengkhianati Tata. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia membiarkan keluarganya mencuri dari Tata. Rian merasa sangat bersalah. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Tata. Ia ingin Tata kembali, tetapi ia tahu, ia tidak berhak. Ia telah kehilangan hak untuk mencintai Tata. Suatu malam, Rian tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke jendela. Ia melihat langit malam yang gelap, dan ia mulai menangis. Ia menangis bukan karena ia sakit, tetapi karena ia merasa sangat sendirian dan putus asa. Ia merasa bahwa ia telah kehilangan segalanya. Rian mencoba menghubungi Tata lagi, tetapi Tata tidak mengangkat teleponnya. Ia mencoba mengirim pesan, tetapi Tata tidak membalasnya. Rian merasa frustasi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak ingin mati tanpa meminta maaf kepada Tata. Ia ingin Tata memaafkannya. Ia ingin Tata tahu bahwa ia sangat menyesal. Di sisi lain, Tata juga tidak bisa tidur. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Rian. Ia merasa sangat cemas. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Rian terlihat sangat lemah di rumah sakit. Tata tahu, ia sudah memaafkan Rian, tetapi ia tidak tahu apakah ia bisa kembali kepadanya. Ia telah membangun kembali hidupnya, dan ia tidak ingin menghancurkannya lagi. Tata memutuskan untuk menelepon Arka. "Arka, saya merasa sangat bingung," bisiknya. "Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu apakah saya harus kembali kepada Rian." Arka mendengarkan dengan sabar. "Tata, kamu harus mengikuti hatimu," ucapnya, suaranya tenang. "Hanya kamu yang tahu apa yang benar untukmu." Tata merasa terharu. Ia tahu, Arka benar. Ia harus mendengarkan hatinya. Keesokan harinya, Tata pergi ke rumah sakit. Ia melihat Rian. Rian terlihat sangat lemah. Rian melihat Tata, dan matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku, Tata," bisiknya. "Aku sangat menyesal." Tata menatap Rian, dan air matanya menetes. Ia memeluk Rian. Ia tahu, ia sudah memaafkan Rian. Ia sudah melepaskan Rian. Ia tidak lagi membencinya. Ia hanya mencintainya. Tata memutuskan untuk kembali kepada Rian. Ia tahu, ini adalah keputusan yang sulit, tetapi ia tahu, ini adalah keputusan yang benar. Ia tidak bisa hidup tanpa Rian. Di sisi lain, Ibu Wati dan Indah menjalani hukuman penjara mereka. Mereka tidak lagi bisa memakai pakaian mewah, atau pergi ke tempat-tempat mahal. Mereka kini hanya memiliki pakaian seragam penjara, dan hidup di dalam sel yang sempit. Mereka terus-menerus bertengkar, menyalahkan satu sama lain atas semua yang terjadi. Mereka tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa hidup mereka telah hancur. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan Rian, dan mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan kebebasan mereka. Tata, di sisi lain, mulai membangun kembali hidupnya. Ia membuka kantor konsultan finansialnya sendiri. Ia bekerja keras siang dan malam, dan ia berhasil. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia menjadi seorang wanita yang sukses dan mandiri. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Ia hanya memikirkan masa depannya, dan ia tahu, masa depannya akan cerah. Ia telah mendapatkan keadilan, dan ia telah mendapatkan kembali harga dirinya. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran, dan ia telah menjadi seorang wanita yang lebih kuat. Suatu hari, Rian datang ke kantor Tata.
Ia duduk di kursi, menunggu Tata. Ketika Tata keluar, ia tidak terkejut melihat Rian. Ia sudah tahu Rian akan datang. "Ada apa, Rian?" tanyanya, suaranya tenang. Aku hanya ingin melihatmu," jawab Rian, suaranya bergetar. "Aku minta maaf, Tata. Aku sangat menyesal." Tata menatap Rian, matanya berkaca-kaca. "Aku sudah memaafkanmu, Rian," bisiknya. "Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali kepadamu. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Dan aku tidak bisa memperbaikinya." Rian merasa hancur. Ia tahu, ia telah kehilangan Tata selamanya. Ia bangkit, dan berjalan keluar dari kantor Tata, meninggalkan Tata sendirian dalam keheningan. Tata melihat Rian pergi, dan ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilih kebebasannya, dan ia akan hidup bahagia, tanpa Rian. 3 tahun telah berlalu sejak persidangan yang menggemparkan itu. Pagi di kota terasa begitu cerah, seolah-olah alam ikut merayakan babak baru dalam kehidupan Tata. Ia kini tidak lagi tinggal di apartemen sederhana yang dulu ia sewa. Tata telah membeli sebuah penthouse mewah di pusat kota, dengan pemandangan cakrawala yang menakjubkan. Jendela-jendela besar di ruangannya menampilkan pemandangan kota yang sibuk. Namun di dalam, suasananya tenang dan damai, mencerminkan kondisi hatinya. Bisnis konsultasi finansialnya telah berkembang pesat, berubah menjadi sebuah perusahaan multinasional dengan puluhan karyawan. Ia tidak lagi hanya seorang konsultan, melainkan seorang CEO yang dihormati dan disegani. Kesuksesan finansialnya melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Namun, kebahagiaan sejati Tata tidak diukur dari kekayaan materi. Itu datang dari kedamaian batin dan harga diri yang telah ia bangun kembali. Pagi ini, ia duduk di balkon, menyesap teh hangat, dan melihat matahari terbit. Ia memikirkan masa lalunya, bukan dengan penyesalan, melainkan dengan rasa syukur. Pengkhianatan itu telah mengubahnya, dari seorang wanita polos yang bergantung pada orang lain, menjadi seorang pejuang yang tangguh dan mandiri. Ia telah memaafkan Rian dan keluarganya, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Hatinya kini bersih dari kebencian, menyisakan ruang untuk cinta dan kebahagiaan sejati. Tata mendengar langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat Arka. Pria itu, yang kini menjadi tunangannya, tersenyum hangat sambil membawa sepiring roti panggang. Arka bukanlah pangeran dari negeri dongeng, melainkan seorang pria yang nyata, yang mencintai Tata apa adanya. Ia adalah pendengar yang baik, orang yang dapat diandalkan, dan yang terpenting, ia menghormati Tata sebagai seorang wanita yang tangguh dan mandiri. Hubungan mereka dibangun di atas dasar kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan rasa hormat yang mendalam. Mereka tidak terikat oleh kenangan pahit, melainkan oleh impian dan masa depan yang mereka bangun bersama. Di sisi lain, kehidupan Rian, Ibu Wati, dan Indah bagaikan neraka yang tidak pernah berakhir. Di penjara, Ibu Wati dan Indah terus-menerus bertengkar, menyalahkan satu sama lain atas kehancuran hidup mereka. Mereka tidak belajar dari kesalahan mereka, dan mereka tidak pernah meminta maaf. Mereka hanya bisa memikirkan masa lalu, dan mereka tahu, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Sementara itu, Rian hidup dalam kemiskinan dan keputusasaan. Ia telah kehilangan pekerjaannya, dan ia tidak bisa menemukan pekerjaan baru. Tidak ada yang mau mempekerjakan pria yang telah mengkhianati istrinya. Ia hidup di sebuah rumah kos kecil dan kumuh, sendirian. Rian tidak pernah bisa melupakan Tata, dan rasa bersalahnya tidak pernah hilang. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan ia tidak bisa memperbaikinya. Suatu hari, Rian menerima kabar bahwa ia mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Hatinya hancur. Ia tahu, ia akan mati sendirian. Ia tidak punya siapa-siapa. Ia tidak punya keluarga, dan ia tidak punya teman. Rian akhirnya menyadari bahwa satu-satunya orang yang ia miliki hanyalah Tata, dan ia telah menghancurkannya. Rian mencoba menghubungi Tata, tetapi Tata tidak mengangkat teleponnya. Ia mencoba mengirim pesan, tetapi Tata tidak membalasnya. Rian merasa frustasi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak ingin mati tanpa meminta maaf kepada Tata. Ia ingin Tata tahu bahwa ia sangat menyesal.
Rian memutuskan untuk menemui Tata. Ia pergi ke kantor Tata, tetapi ia tidak berani masuk. Ia hanya bisa melihat Tata dari kejauhan, melalui jendela. Tata terlihat begitu bahagia, begitu tenang. Ia melihat Tata tertawa bersama Arka, dan ia tahu, Tata telah menemukan kebahagiaan sejati. Rian merasa hancur. Ia tahu, ia telah kehilangan Tata selamanya. Ia berbalik, dan berjalan pergi, meninggalkan Tata sendirian dalam kebahagiaan. Tata melihat Rian pergi. Ia tidak merasa sedih. Ia tidak merasa marah. Ia hanya merasa damai. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilih kebebasannya, dan ia akan hidup bahagia, tanpa Rian. 3 tahun kemudian, Tata dan Arka menikah. Mereka mengadakan upacara pernikahan yang sederhana namun penuh cinta. Tata tidak lagi memakai gaun pengantin yang mewah. Ia memakai gaun sederhana, tetapi ia terlihat sangat cantik. Ia dan Arka saling bertatapan, dan mereka tahu, mereka akan hidup bahagia selamanya. Pesan moral, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekayaan atau harta benda, melainkan dalam kedamaian batin, harga diri, dan cinta sejati. Kita tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam orang lain. Kita harus menemukannya di dalam diri kita sendiri. Pengkhianatan adalah pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Kita harus bangkit, memaafkan, dan melanjutkan hidup.